Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak At-Tirmidzi. Sekarang kita masih belajar tematik di tema 3, subtema 2. Sekarang sudah memasuki pembelajaran keempat. Apa kabar kalian hari ini? Baik, pastikan alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Sudah siapkah belajar hari ini? Kalau kalian sudah siap, persiapkan buku tema 3, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu, kalian bisa simak video ibu ya. Pada kali ini, tujuan pembelajarannya ialah agar kalian mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Setelah itu, kalian amati gambar. Siswa kalian mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Kalian juga mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Next. Pada pembelajaran keempat kali ini, Ibu akan membahas mengenai muatan PPKN menjaga keseimbangan alam. Kita sebagai manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan. Cara menjaga keseimbangan alam yaitu tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar di hutan. Di sini ada contoh penebangan hutan secara liar memberikan dampak tidak baik untuk hewan ya anak-anak. Jadi, kalian kalau melihat ada penebangan hutan secara liar, itu termasuk merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar tersebut akan berpindah anak-anak ke pemukiman warga. Jadi, tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan, peternakan, dan perumahan warga. Rusaknya hutan ada di sebelah kanan gambarnya, menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang ya. Hutan menjadi panas dan seperti di gambar ini. Baik, selanjutnya kalian bisa buka buku tema 3 halaman 70, harimau masuk desa, warga cemas. Wah, harimau mengapa masuk desa sehingga warga menjadi cemas? Ya, kalian budayakan membaca. Ayo membaca. Pada berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Buka bukunya di halaman 71. Bisa kalian isi pada soal tersebut melalui teks ini ya. Teks cerita ini sebelumnya kalian baca dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Nomor 1, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya ada di paragraf kedua, kalimat kedua, yaitu apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Titik. Nomor 2, apa yang terjadi dengan harimau? Nomor 2, kalian bisa lihat di paragraf kedua ya anak-anak. Paragraf kedua ini pada kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pada kalimat ke-7 jawabannya yaitu apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya
untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Lanjut nomor 3, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Nomor 3 itu ada di paragraf pertama. Harimau itu warga desa ya. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ya? Yang terjadi dengan penduduk desa, warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka di saat harimau masuk ke desa ya anak-anak. Nah, nomor 4, mengapa harimau masuk ke desa anak-anak? Karena harimau masuk ke desa untuk mencari makan. Di hutan makanannya sudah tidak tersedia. Nah, sekarang kalian lihat ada gambar di bawah di halaman 71. Ada yang dijadikan pakaian, pemburu, kegiatan upacara. Baik ya, next untuk gambarnya. Nah, ini gambarnya. Untuk gambarnya, beberapa orang berburu hewan liar dengan alasan atau pendapat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Beberapa orang berburu hewan liar dengan dijadikan pakaian. Tidak setuju ya, karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Ibu dikte kalian bisa tulis di buku tema kalian. Sekarang untuk gambar yang pemburu. Beberapa orang berburu hewan liar dengan pemburu. Itu setujukah kamu? Setujukah kalian? Tidak setuju ya. Disertai alasan karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Harus ada alasannya ya anak-anak. Jangan jawab tidak setuju atau setuju saja. Jadi harus ada alasannya. Beberapa orang berburu hewan liar dengan kegiatan upacara adat. Setujukah kalian? Tidak setuju ya. Karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Ibu akan jelaskan sampai dampak bagi lingkungan. Untuk yang pada kolom dijadikan pakaian mengakibatkan banyak perburuan liar. Kalau kolom yang pemburu, banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu ya. Kalau untuk kolom yang kegiatan upacara adat, banyak hewan mati juga karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Itu dampak bagi lingkungan. Baik, selanjutnya pengelompokan pertanyaan wawancara pada muatan bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat di halaman 72. Ayo mencoba. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Santun apa, Bu? Yang sopan, yang baik, dengan bahasa yang baku ya. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Menyinggung apa? Menjelek-jelekan. Ya, sebagai pewawancara sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Baik, untuk tugasnya halaman 71 dan 72 saja. Terima kasih anak-anak, terus semangat daringnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.